Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yaumul arbi'a 17 Juli 2024 bertepatan dengan hari ke-12 dari bulan Muharram 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian kita di Fakultas Kesehatan, terutama Tibun Nabawi, dari pelajaran Al-Hijamah, dan masih kita membahas tentang bab Nuqat Al-Hijamah, bab titik-titik bekam untuk pengobatan. Maka di pelajaran yang lalu telah kita sebutkan titik-titik bekam yang sampai kepada titik pertama kahil, kemudian ajda'in, kemudian juga telah kita masuk titik-titik nomor 4 dan nomor 5 dari paru-paru, dan masuk juga kepada nomor 7 dan 8 dari titik al-mi'dah ataupun lambung. Kemudian setelah itu masuk kepada nomor 9 dan 10 titik dari al-kila atau kidney ataupun ginjal. Dan titik nomor 11 seperti dilihat di dalam gambar, dan 12 serta 13, maka titik nomor 11 adalah di atas tulang ekor. Kalau kita raba ada tulang yang menonjol, maka di situ disimpan juga nomor 11, dan di sampingnya secara 5 cm nomor 12 dan nomor 13. Maka titik nomor 11 ini adalah titik yang urgen, dan 12 dan 13 untuk seluruh penyakit dari bawah badan. Maka titik nomor 11 di sini untuk menguatkan pinggang, dan 12-13 cm sekitar 5 cm di bagian kanan dan di bagian kirinya. Maka ini adalah untuk mengobati prostat atau titik prostat dan titik tract atau urinary tract atau berhubungan dengan saluran kencing. Maka ketiga titik ini sangat penting untuk juga permasalahan menguatkan stamina di atas ranjang. Karena berhubungan dengan prostat, dan seseorang yang prostatnya sehat, maka dia akan sehat menghasilkan testis dan juga hormon testosteron, maka dia akan menjadi laki-laki yang kuat bagaikan Tarzan di atas ranjang. Maka di antaranya titik nomor 11 dan 12 serta 13 itu titik-titik yang penting untuk kaum lelaki. Adapun 14, 15, 16, 17 seperti antum lihat segi 4, maka dia sesuai dengan kolun. Apa itu kolun? Kolun itu adalah usus besar. Maka titik ini 14, 15, 16, 17 itu berkisar dari titik kolun, usus yang besar. Lalu apa fungsi usus besar? Nanti di pelajaran
refleksologi kita lebih dalam, usus besar adalah usus yang merupakan penyimpanan limbah makanan. Maka di sini disimpan tinja. Apa makna tinja? Tinja bahan untuk buang air besar BAB yang kotor. Maka disimpan di usus ini. Dan disinilah pembekaman fungsinya untuk mengatur hasil dari tinja. Di antara manusia ada yang BAB-nya susah, dinamakan constipation. Bahasa Arabnya imsak. Maka orang-orang Arab heran di saat bulan puasa, waktu sahur kok imsak. Bagi istilah mereka imsak maknanya constipation. Orang yang tidak bisa BAB. Nah ini diumumkan di masjid, imsak, aku sulit buang air misalnya. Maka titik ini berfungsi untuk mengatur dari BAB sehingga tidak sulit dan proses penekanan dari usus-usus dengan mudah dan juga sifat air yang mudah akan memudahkan untuk BAB. Maka 14, 15, 16, 17 itu adalah titik dari kolun ataupun usus besar. Lalu berpindah ke nomor 19, muqabilul qalb minal khalf wa hiya nafi'atun li amradil qalb. Maka nomor 19 berfaedah untuk jantung. Maka orang yang terkena darah tinggi dan mempunyai penyakit jantung koroner, pipa katup jantungnya tidak lancar, atau terjadi penyempitan pipa kapiler di jantung, maka dibekam nomor 19. Maka di sini sangat bermanfaat untuk penyakit hypertension dan juga hyperkolesteremia, dan dia hanya di bagian kiri. Nomor 19 hanya di bagian kiri. Pertanyaan yang besar, kenapa titik jantung hanya di nomor 19 kiri? Karena jantung hanya satu manusia dan berada di bagian kiri. Maka kebanyakan manusia jantungnya ada di kiri dan jarang yang ada di kanan. Namun kadang-kadang Allah menghendaki seseorang ada jantungnya di kanan, tidak di kiri. Maka inilah titik jantung nomor 19 untuk mengobati semua penyakit yang berhubungan dengan jantung, terutama darah tinggi dan juga azabah ataupun penyakit jantung koroner. Dan nomor 21 dan 20, alal katfi janibai raqabah tufidu fil alam raqabah wal kitf wa tanmil adhira'ain. Maka nomor 20 dan 21 di sini di bagian bahu. Dilihat antum di bagian bahu luar. Digambar yang mana dia itu berada di sebelah leher di sini. Dan di sini. Di bagian kiri dan kanan seperti terlihat di gambar. Maka ini faidahnya sangat besar, terutama berhubungan dengan penyakit shoulder, penyakit bahu. Maka bagi yang bahunya sakit dan lehernya sakit dan juga dalam keadaan tidak bisa mengangkat sesuatu, maka di sini dibekam. Dan titik 24 dan 25 fi bidayati asfali dhahr nafi'ah li marad as-sukkari. Maka di titik 24 dan 25 yang ada di bawah dari kila. Apa itu kila? Kidney ataupun ginjal. Maka di bawahnya ada
titik 24 dan 25. Maka di sini bermanfaat untuk penyakit gula, penyakit diabetes. Karena sejajar dengan pankreas. Adapun titik 26 dan 27 bisa dilihat 25, 24, kemudian 26, 27 itu juga sama untuk meringankan penyakit dari penyakit di kaki. Seperti orang-orang yang kena irqun nasa, bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya seperti otot kejepit. Dan otot kejepit di sini bisa jadi dia salah duduk 26, 27. Maka di sini seseorang banyak duduk ataupun salah dalam posisi duduk, maka dia akan terus otot ini tertekan salah. Nomor 26 dan 27 di situ dijadikan titik untuk bekam untuk mengobati sciatic nerve ataupun otot kejepit, yang mana dia itu sakit dari pangkal paha sampai ke bawah. Nah, di situ titiknya. Mungkin ini yang bisa kita berikan dari pelajaran bekam, dan ini hanya sekedar pengetahuan titik-titik bekam, dan nanti setelah selesai dari titik-titik ini, kita akan masuk praktek dengan memasang alat bekam ke badan. Ini hanya sekedar titik-titik pengetahuan. Nanti prakteknya bagaimana cara membekam, membawa alat bekam, kemudian bagaimana penyedotan, bagaimana penorehan, melukai. Jadi semua orang harus mencoba membekam dan dibekam. Adapun sekarang pelajaran kita masuk kepada pelajaran berikutnya dari refleksologi. Maka di pelajaran refleksologi yang lalu, maka telah kita sebutkan di nomor yang keempat, dia adalah guddah hypophysis. Dia adalah pituitary gland. Dan pituitary gland ataupun hypophysis, dia adalah bagian dari bawah otak dasar yang berupa kelenjar, dinamakan gland bahasa Inggrisnya, dan dia masyhur dengan hipofisis ataupun pituitary gland di titik nomor 4. Di sini sangat berfungsi terutama untuk permasalahan akal dan pertumbuhan, dan yang paling disoroti oleh para laki-laki, dia akan menguatkan dari kekuatan laki-laki. Maka di sini barang siapa yang ingin kuat Mr. P-nya sekuat karang diterjang, maka dia itu dipijit nomor 4. Dan nomor 5, trigeminus. Telah kita sebutkan bahwa trigeminus adalah saraf yang memenuhi wajah kita. Maka otot-otot saraf yang memenuhi wajah kita berhubungan dengan wajah dan mata. Tentang permasalahan bisa berkedip dan bisa kita menggoyang-goyangkan bibir, ban makan, dan menggerak-gerakkan dari gigi geraham. Itu semua trigeminus. Maka orang-orang yang lumpuh muka, wajahnya itu antum lihat tidak bisa digerakkan satu, maka ini diam, ini bergerak. Itu dipijit titik trigeminus ini. Dan selesai pembahasan kita kepada tiroid dan paratiroid.
dan trapesius. Adapun trapesius di belikat ini, ada layang-layang di belakang ini. Nanti lebih dekat lagi kita praktek refleksologi, kita mengulang ini tempatnya. Dan juga bisa dilihat di dalam kitab. Maka trapesius bagaikan layang-layang di belakang, nah itulah tulang-tulang belikat semua, itulah titiknya jika sakit. Dan begitupun guddah tiroid dan guddah paratiroid. Dan makna guddah tadi kami sebutkan gland. Thyroid gland dan paratiroid. Dia berfungsi di sini untuk permasalahan sakit-sakit dari pergelangan dan persendian dan yang lainnya. Kemudian kita masuk kepada ri'ah wa sya'bay. Apa makna dari ri'ah dan sya'bay? Maka perlu diketahui barakallahu fikum, ri'ah ataupun paru-paru dan sya'bay adalah cabang bronchus yang menyambung kepada paru-paru. Maka paru-paru dengan sya'bay ataupun pipanya itu seperti antum lihat berbentuk Y terbalik. Kalau dilihat di buku anatomi paru-paru itu yang besar. Kemudian ada lubang penyambung Y terbalik. Kalau Y seperti ini terbalik. Itu yang menyambungkan ke paru-paru 1 dan paru-paru 2. Maka di sini dari gambaran anatominya. Lalu bagaimana paru-paru itu dan apa fungsinya? Paru-paru adalah organ tubuh yang paling penting. Sangat berperan utama dalam kehidupan. Di mana dia fungsinya sangat penting. Di antaranya adalah memasukkan udara dengan bernafas. Maka masuk udara. Kemudian keluar, itu semua fungsi paru-paru. Di saat menghirup udara, oksigen, O2, di dalam ilmu kimia dinamakan O2. Oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian keluar, misalnya dari mulut, di sini dia mengeluarkan CO2, karbon dioksida. Dan karbon dioksida adalah ampas udara. Jadi di dalam tubuh ini ada sari dan ada ampas. Seperti makanan yang kita makan tadi siang. Makan apa tadi siang? Makan gulai ayam. Ini makan apa? Tempe. Dan yang lainnya, telur. Maka itu semua sari makanan. Masuk. Kemudian setelah itu oleh badan diproses pengambilan faidah. Kemudian dibuang ampasnya. Di mana? Di usus besar tadi. Jadi yang kalian keluarkan di WC. Jangan ditabung. Dibuang aja. Jangan disimpan. Cukup disimpan di perut. Setelah di WC dibuang aja. Jangan disayangkan, ya. Maka di sini proses dari pembuangan dari ampas makanan. Lalu bagaimana dengan kencing? Sama. Maka kalian minum. Tadi ada yang minum apa siang? Ada yang minum Nescafe. Ada yang minum air dingin. Ada yang minum air jeruk. Dan seterusnya. Maka masuk kepada perut kita. Diproses di lambung. Lalu ampasnya lari ke kandung kemih. Setelah diproses di ginjal, maka dibuang ampasnya di kandung kemih. Kemudian dikencingkan menjadi BAK. Jadi BAK jangan disayangkan, dikumpulkan, dan seterusnya diminum lagi, tidak. Maka dia adalah ampas. Maka ampas makanan tadi keluar dari 2, keluar dari
BAB dan BAK, dan ketiga keluar dari pori-pori. Jadi keringat itu ampas. Jadi jangan, oh enak, asin. Dia adalah ampas. Maka ini ampas badan kita yang 3. Lalu mana ampas kita? Dari yang keempat, pernafasan. Jadi pernafasan di saat kita menyedot oleh paru-paru, itu disebar oksigen kita ke seluruh tubuh. Lalu dari sisa oksigen yang ada di darah yang sudah dipakai dinamakan karbon dioksida. Di saat kita keluar nafas, tadi menyedot oksigen, keluar mengeluarkan karbon dioksida. Apa itu ampas dari pernafasan? Jadi pernafasan pun ada ampas. Ampas tidak makan dan minum, tetapi juga pernafasan. Dan ini dari fungsi paru-paru. Maka paru-paru bagian yang paling penting. Jika orang terkena paru-paru rusak, maka dia akan susah bernafas. Dan kalau susah bernafas, sampai tidak bisa bernafas, ya sudah dia akan meninggal. Dan bagian dari paru-paru itu ada yang namanya bronkus. Dan bronkus ini adalah saluran tadi yang kita sebutkan, saluran pernafasan yang berbentuk selang. Kedua, tabung paru-paru yang besar, yang bagaikan perisai gambarnya itu. Maka dua pipa ini dinamakan bronkus. Dan orang yang punya penyakit peradangan bronkus dinamakan bronkitis. Batuk terus-menerus dan mengeluarkan lendir. Maka dinamakan penyakit apa? Bronkitis. Maksudnya peradangan dari saluran Y tadi yang terbalik. Saluran Y, bukan paru-parunya. Adapun penyakit yang berhubungan dengan paru-paru, disinilah yang terkena paru-parunya, maka dia seperti penyakit TBC, tuberkulosis. Itu paru-parunya digerogoti. Maka orang yang terkena TBC tidak diobati, dia akan sakit. Paru-paru, dadanya merasa sakit, dan paru-parunya rusak digerogoti oleh virus yang namanya tuberkulosis. Dan dia bagaikan hidup di dalam tubuh. Butuh makanan untuk menggerogoti paru-paru terus. Sehingga orang yang terkena TBC akan makan terus. Merasa lapar. Namun tidak ada perkembangan, makin kurus, digerogoti dari paru-parunya. Maka titik paru-paru ini tadi di dalam refleksologi, kita kembali kepada titik refleksologi bahwa ri'ah dan sya'bei. Maka ri'ah, paru-paru, dan sya'bei, maknanya sya'bei adalah dua pipa ataupun saluran bronkus. Maka pelajaran ini masuk kepada pelajaran kesehatan dan pelajaran biologi. Maka alhamdulillah antum mendapatkannya di sini. Maka antum bisa mulai memahami anggota badan, apa fungsi paru-paru, apa fungsi demikian dan demikian. Ini sulit. Kalau antum mau belajar seperti ini masuk SMA. Kembali kepada masalah nomor 14, ri'ah wa sya'bei. Maka dia itu masuk kepada paru-paru dan saluran bronkus. Di sini mengobati penyakit SIL, yakni TBC, robu. Robu adalah asma. Awas, penyakit asma adalah penyakit yang berhubungan dengan bronkus, saluran tadi, bukan paru-parunya. Dan penyakit asma ini penyakit di mana saluran bronkus mengeluarkan lendir dan mengerut sehingga susah bernafas. Maka nafasnya seperti itu. Dhayiq tanafus wa quhah, dan begitupun titik ini mengobati sesak nafas dan batuk. Kita masuk sekarang kepada nomor 15, ma'di.
Apa itu ma'di? Ma'di maknanya adalah lambung. Maka lambung barakallahu fikum di sini mempunyai peran penting di dalam tubuh. Dan lambung adalah salah satu organ yang penting di bagian pencernaan. Maka dia masuk pada sistem pencernaan. Dan lambung di sini fungsinya menampung makanan dan minuman, kemudian mengolah dan melumatkan. Ini fungsi dari lambung. Apakah mengambil sari-sari makanan? Tidak. Bukan di sini fungsi lambung. Maka lambung itu kalau di burung seperti tembolok menampung makanan. Maka lihat antum burung ataupun unggas. Maka dia akan makan beras yang kita beri. Beras 1 genggam habis. Habis. Disimpan di mana? Di tembolok. Nah, di tembolok itu akan diproses. Dan begitu pun seperti ular anaconda ataupun python yang memasukkan ke tubuhnya langsung babi yang ada taringnya, yang babi itu ada semua tulang-tulang di dalamnya, itu semua hancur remuk dalam waktu 1 bulan. Dengan apa? Dengan enzim dan asam yang ada di lambung python ataupun anaconda tersebut. Begitupun manusia. Maka fungsi lambung hanya menyimpan makanan. Tadi siang kalian makan nasi. Nasi masuk, kemudian daging ayam masuk, kemudian telur masuk, kemudian rendang masuk, kemudian juga jengkol masuk juga. Maka semuanya disimpan di lambung. Lalu bagaimana? Di lambung disimpan dan dimasukkan zat-zat penghancur. Kan dia udah hancur dengan mulut, naam. Dia dengan mulut hancur, namun kadang-kadang yang dengan mulut itu tidak sempurna. Pertama, mulai ompong. Gigi-gigi kurang dari penghancuran, atau bukan masalah penghancuran, bukan masalah gigi ompong, namun rakus. Seperti kita makan berjamaah 1 nampan, si Hudzaifah paling cepat makannya, hap. Nggak dikunyah, karena pengen makan banyak. Kalau dikunyah seperti di teori 33 kali, 1, 2, ya makanannya udah dihabisin si Sufyan, si Uco. Maka makan berjamaah harus cepat-cepat makannya. Akhirnya pencernaannya tidak lumat. Nah, ini makanya para santri sabar, jangan rebutan makan. Karena kalau kalian rebutan makan, kalian melahap makanan dan mengunyah hanya 5 kali ngunyah. 1, 2, 3, 4, 5, masuk lagi. 1, 2, 3, 4, 5, masuk lagi. Orang baru makan 1 suap, dia udah 5 suap. Tapi pencernaannya rusak. Maka di sini fungsi lambung. Dia menerima dari makanan dan apa yang dilumatkan oleh mulut masuk ke mulut. Kemudian setelah itu barulah dikeluarkan enzim. Dan setelah itu selesai fungsi dari lambung. Lalu kemana fungsinya? Didorong nanti ke usus. Dan ini nanti akan ada pelajarannya. Maka ini fungsi lambung. Jadi lambung fungsinya hanya dia mengumpulkan makanan dan minuman. Kemudian di lambung ini dia diberikan zat asam dan enzim yang datang nanti dari pankreas dan yang lainnya. Maka fungsinya untuk menyimpan makanan dan mengolah makanan. Setelah makanan itu dicampur tadi dengan asam dan enzim menjadi bubur, barulah setelah itu dimasukkan ke usus halus untuk absorption. Apa absorption? Penyerapan, diserap sari-sari makanan. Nanti sisanya dibuang lagi ke usus besar untuk dijadikan feses, dijadikan sisa makanan yang bau. Karena di situ terjadi pengendapan mungkin beberapa waktu dalam keadaan memang dihancurkan
dan dimudahkan untuk keluar dari badan. Maka gangguan pada lambung yang normal, maka dia itu akan normal. Masuk makanan apa saja ditampung dan diberikan asam dan diberikan enzim penghancur, dijadikan bubur. Itu fungsi lambung. Namun dari lambung ada yang berpenyakit. Dan ini sekarang yang akan sedikit kita singgung, seperti tadi paru-paru disinggung penyakitnya apa, dan pipa bronkus penyakitnya apa. Karena kita ingin mengobati, sehingga kita mengetahui penyakit. Maka begitu pun lambung. Yang sakit lambung pertama dia dinamakan gastritis. Dan gastritis di sini yang ma'ruf dengan penyakit MAG. M-A-A-G, MAG. Penyakit mah. Mah saya kambuh. Maksudnya gastritis. Atau radang lambung. Ini adalah penyakit yang menyerang lambung. Dan gastritis ini datangnya seperti perut kembung dan nyeri. Maka mual juga, ingin muntah. Dan ini semuanya adalah dari penyakit lambung. Dan yang kedua dinamakan dengan penyakit GERD. GERD adalah kondisi ketika asam lambung naik ke kerongkongan dan menimbulkan beberapa gejala. Seperti gejala nyeri dada dan serak karena asam lambung naik ke kerongkongan. Dan juga sulit menelan. Dan ini dinamakan GERD di saat asam lambung naik. Jadi lambung yang tidak normal, si asam lambung ini akan keluar dan memenuhi dari lambung. Dan yang ketiga dinamakan tukak lambung. Dan tukak lambung ini juga penyakit yang banyak, terutama bagi orang-orang yang memakan cabai. Tukak lambung terjadi akibat asam lambung menggerogoti lapisan pelindung lambung. Jadi si asam tadi sama enzim yang sifatnya keras, yang kalau di perut anakonda dan piton itu dia menghancurkan tulang-tulang. Lihat, tulang-tulang dihancurkan. Dan orang yang dimakan dengan sepatunya, misalnya tentara di hutan beroperasi dimakan ular, maka dimakan dengan helmnya. Helmnya dimakan. Masa piton mau menelan, buka dulu helmnya. Habis gitu dibuka terus baru dimakan. Tidak, dia akan memakan dengan helmnya dan dengan sepatu larsnya. Maka ini semua akan hancur di perut dengan enzim dan asam. Begitupun di sini. Penyakit tukak lambung adalah di saat asam lambung yang keluar dari tubuh menggerogoti dari lapisan dinding lambung. Yang mana lapisan dinding lambung sudah tipis karena cabai tadi. Maka perlu diperhatikan, telah banyak pemeriksaan, cabai bermanfaat. Apa bermanfaatnya? Orang awak jual cabai 90.000, bermanfaat. Ayo tanam cabai, sekilo 90.000. Itu manfaatnya. Namun mafsadahnya jika dimakan terlalu banyak, terutama sarapan, perut kosong, maka dia ada zat yang panas itu yusabbib kepada marad al-mi'dah. Bagaimana caranya? Dia akan mengikis dinding pelindung dari lambung. Maka lambung yang dinding pelindungnya itu sudah rentan dikarenakan setiap hari masuk cabai. Terbayang cabai masuk ke perut, si lambung nerima terus. Cabai panas, cabai terus. Apalagi pas sarapan, ditambah lagi nikotin, merokok, tambah lagi ngopi, merokok, cabai. Maka di sini lambung kasihan, terlalu panas. Akhirnya dinding-dinding yang ada di lambung itu terkikis tipis-tipis. Nah, setelah tipis terkena tukak lambung. Bagaimana? Di saat datang makanan terutama cabai lagi, keluar asam, keluar enzim dari pankreas, dan lambung sudah tipis pertahanannya,
karena terus panas dari cabai, maka akhirnya terjadi penyakit tukak lambung. Asam lambung itu yang tadinya menghancurkan makanan, jadi berbahaya menghancurkan kepada lambung kalian. Paham? Jadi lambung yang normal, dia mempunyai lapisan yang di saat keluar asam lambung dan keluar enzim dari pankreas untuk menghancurkan apa saja yang dimakan tadi, dari ayam, dari tempe dan sebagainya, itu alhamdulillah enak, tidak terasa apa-apa. Namun orang lain justru di saat terjadi proses pengenziman ataupun proses dari pengasaman, justru dia setelah makan menjadi kembung dan merasa perih. Kenapa? Karena si asam dan enzim yang berfungsi untuk menghancurkan makanan justru juga menggerogoti dinding dari lambung. Paham? Maka coba lihat antum orang-orang yang terkena penyakit tukak lambung ini. Bingung. Gak boleh perut kosong selama 3 jam. Maka puasa bagi mereka, beberapa dokter gak boleh puasa. Karena apa? Kosong lambung, keluar asam lambung dari perut, proses lambung kosong. Bahaya sekali. Akan digerogoti lambung oleh asam ini. Jadi asam yang tadinya berfaedah bagi kita untuk menghancurkan makanan, justru malah membunuh kita. Paham tum? Maka sayangilah perut kalian dari makan cabai. Selagi kalian masih kecil. Seperti yang kita ketahui bapak-bapak yang goro dengan kita, maka setelah makan sakit. Perut kosong 3 jam pun sakit. Karena penyakit tukak lambung ini. Maka sangat berbahaya. Dan tukak lambung terjadi akibat asam lambung menggerogoti lapisan pelindung lambung dan menyebabkan luka pada lambung dan menjadi nyeri perut dan bahkan pendarahan. Jadi bisa terjadi pendarahan. Bagaimana solusinya? Agar tidak terjadi pendarahan, ya sayangi lambung kalian. Karena si asam itu tidak bisa kita cegah. Bisa mencegah asam? Tidak, karena memang dia secara direct, otomatis keluar untuk dijadikan bahan pencerna. Maka di saat itu lambung malah digerogoti. Allahul musta'an. Maka cara menjaga lambung, olahraga teratur, mengurangi asupan makanan yang bisbas ataupun cabai, dan tidak merokok, karena merokok juga dari penyebab itu, dan juga menjauhi tadi dari makanan-makanan yang panas. Maka titik lambung yang kita pelajari tadi, dia adalah nomor 15. Dilihat nomor 15, ma'di. Maka dia berfungsi untuk hamudah, iltihab fil mi'dah. Maka hamudah maknanya asam lambung, iltihab fil mi'dah, di mana lambung dalam keadaan infeksi, intifahot kembung, fathu syahiyah, dan membuka nafsu makan, titik ini. Sukari mengobati orang yang kena diabetes juga. Su'ul hadam adalah buruk pencernaan. Maka buruk pencernaan juga akan membuat tidak baik kepada tubuh. Suda dan hubut dogat dam. Maka dipijit agar naik sedikit tekanan darah. Bagi mereka orang-orang yang rendah tekanan darahnya, dipijit juga titik ini. Maka selesai dari nomor 15, ma'di. Sudah jam berapa? Oh, sudah jam 5. Kita cukupkan kajian kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.